Banyak ciri-ciri umum mereka. Di antara ciri-ciri umum Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah akidah mereka semuanya dibangun di atas dalil dengan pemahaman salaf. Ya. Kemudian yang kedua, mereka mengimani semua dalil tidak ada yang ditolak sama sekali. Yang ketiga, mereka meyakini dalil yang sahih, yang sharih, tegas, tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Keempat, kalau disangka dalil menyelisihi akal, maka akal yang dicurigai. Kemudian poin yang sangat penting yaitu mereka sangat mengagungkan salaf. Mengagungkan salaf. Baik, kita akan singgung satu persatu. Yang pertama, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun atas dalil Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Makanya Ibnu Taimiyah ditanya, apa akidahmu? Maka dia berkata, amal i'tiqad fala yukhadhu anni wala amman huwa akbaru minni. Akidah bukan diambil dariku, bukan juga diambil dari orang lebih hebat daripada aku, tetapi diambil dari apa? Al-Quran dan Sunnah. Dan apa yang disepakati oleh para salaful ummah, itulah akidah. Makanya kalau kita baca buku-buku akidah dari zaman dahulu, ya, Imam Bukhari sampai sekarang kita baca buku ulama semuanya, ini dalil, ini akidahnya, ini dalilnya, ini akidahnya, ini dalilnya, semua pakai dalil. Maka tidak mungkin Ahlussunnah berdalil dengan apa? Dengan kasyaf, tidak mungkin. Akidah begini karena kasyaf begini. Tidak mungkin Ahlussunnah berdalil dengan mimpi. Akidah begini karena saya mimpi begini. Tidak ada, ya. Kasyaf, mimpi itu semua bukan dalil. Mimpi bisa menguatkan, tapi dia bukan dalil. Dalil utama adalah Al-Quran dan apa? Sunnah. Apalagi berdalil dengan perasaan, dzauq. Ini dalilnya orang-orang sufi. Dzauq, kasyf, kemudian mimpi dan yang semisalnya. Ini semua bukan dalil. Dalil adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Dan ini ciri-ciri khas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita dapati buku-buku mereka isinya adalah Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Kemudian poin berikutnya di sini, mereka sangat mengagungkan salaf. Ya. Mereka sangat mengagungkan apa? Salaf. Kenapa kita Ahlussunnah meyakini generasi terbaik umat ini adalah para salaf? Ini sangat logis, karena para salaf mereka adalah murid langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka murid langsung Nabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka yang langsung menerapkan dalil-dalil atau ayat-ayat yang turun. Ayat-ayat dan hadis-hadis. Dalam penerapan tersebut mereka dibimbing oleh Nabi. Kalau salah ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi tidak tahu, Allah turunkan ayat kasih tahu. Makanya mereka sering berdalil bahwasanya ayat tidak turun melarang. Kalau kami salah pasti sudah ada ayat yang turun
melarang. Kata Jabir bin Abdullah, "Kunna na'zil wal Qur'anu yanzil." Kami dahulu di zaman sahabat, kami melakukan azal, yaitu kami berhubungan dan kami keluarkan air mani dari rahim seorang wanita. Kalau seandainya itu dilarang, pasti Al-Quran sudah turun menegur. Itu dalil bahwasanya mereka dalam penerapan syariat juga dibimbing oleh siapa? Nabi, dan dibimbing oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling menarik yaitu mereka direkomendasi oleh Allah. Oleh Allah dan Nabi. Lahir dan batin. Terlalu banyak ayat memuji para sahabat, ya. Kata Allah tentang para muhajirin, lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka, untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang imannya benar. Kemudian Allah puji orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara, dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak, ya, memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtahal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan, mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka, kalau ingin masuk surga, syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka, barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladziina kafaru, ya, berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, law kana khairan ma sabaquna ilaihi. Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu, ya, tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Quran itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini, beliau berkata, wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Quran itu baik, kita pasti duluan daripada para sahabat. Ahlu sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlu sunnah meyakini, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian datang orang-orang, ya, ngaku ahlu sunnah. Ngaku apa? Ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah, ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, sammulana rijalakum, sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari ahlu sunnah, yunzur ila ahlu sunnah fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya ahlu sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya ahlu bid'ah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul ahlul bid'ah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Perlu ada.
Nah sekarang semua orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah. Ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau Salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau Ahlus Sunnah mereka masih ngaku kita Ahlus Sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ah ini bid'ah hasanah. Berarti ahlul bid'ah hasanah. Ahlul bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya sunnah ini nama yang mulia, Ahlus Sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente Ahlus Sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ente tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang berani. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Enggak ada. Terus ente bilang katakan ente Ahlus Sunnah? Enggak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita Ahlus Sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente Ahlus Sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka Ahlus Sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salah begini karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Baik, jadi nama Ahlus Sunnah ini wal Jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama akidah. Terutama akidah. Nah, di antara ciri Ahlus Sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya. Masih ada panjang. Sudah azan belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau antum perhatikan sebagian ahlul bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya. Seperti hadis, wa in sarak wa in zana wa in sarak, apakah dia beriman? Muslim iya, meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi ya dia masih muslim. Ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka. Ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya. Ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka, sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak, dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil
tersebut. Ya. Kemudian mereka meyakini dalil yang sahih yang sharih tidak akan bertentangan dengan akal yang sehat. Ya, tidak akan bertentangan akal yang sehat. Makanya Ibnu Taimiyah menulis buku Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql, menolak pertentangan antara akal dan dalil. Bahwasanya akal dan dalil yang beliau tulis kalau tidak salah 11 jilid menunjukkan bahwasanya akal dan dalil tidak bertentangan. Kenapa? Karena beliau membantah sebagian orang yang menolak ayat-ayat sifat karena pakai otak mereka. Ya, menolak ayat sifat pakai otak mereka. Menurut mereka tidak masuk akal, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh begini, Allah tidak boleh bersuara, macam-macam sehingga mereka tolak pakai akal mereka, maka dibantah oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ya dalam 11 jilid dan diringkas oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam bukunya yang sangat menakjubkan yaitu Sawa'iqul Mursalah. Dia sebutkan sekitar 50 bantahan terhadap orang yang menolak mempertahankan akal dengan dalil, dan beliau berkata ini hanya sebagian dari ya setitik lautan ilmu guruku Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kemudian maka kalau ada dalil yang menyelisih akal, maka yang dicurigai adalah akal, karena dalil yang benar yang sahih benar-benar dari Nabi, benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bertentangan dengan akal. Kalau kelihatannya bertentangan, maka yakinlah akal kita yang bermasalah. Akal kita yang bermasalah, pemahaman kita yang tidak sampai, dan Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan kalian tidak diberi ilmu oleh Allah kecuali hanya sedikit.